hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya kalau kita mau menghitung satu persatu dipastikan tidak akan sanggup. Itu kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita iringi sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasulnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan semoga kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat pertolongannya besok di hari kiamat. Amin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Syafaat, yang alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita dengan tema Ustaz, tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Waduh, kemana kita ini? Tempat kembalinya orang-orang beriman. Sudah barang tentu menurut pandangan Al-Quran. Kalau menurut pandangan kita ya ke rumah, kemana gitu. Menurut pandangan Al-Quran, kemana kita? Di tempat mana nanti? Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, Bapak Pembina, Bapak Pengawas, Bapak Pengurus semua, Bapak Ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Budi, Bapak Hari, Pak Suryo, ada Pak Khairul, dan bapak-bapak yang lain, Pak RW Dimpo, punten, tanpa bisa menyebutkan satu persatu, namun yang pasti tidak mengurangi rasa takdim saya kepada jamaah sekalian. Mari kita persilakan guru kita untuk menyampaikan materi tempat kembali orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syakira li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadaratul kiram yang kami hormati, akhinal mahbub Kiai Haji Muhammad Ahmad Musyafa Ahmad, segenap para sesepuh, pengurus dan takmir Masjid Al-Ihsan yang kami hormati, di antara lain ada Pak Fian Tanjung, ada Pak Toto, ada beberapa segenap pengurus, ada Pak Ma'ruf, ada Pak Syafiuddin Aman, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, para mujahid, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama dalam kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi orang-orang yang beriman yang bisa melangkahkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Musyafa setelah mengungkapkan bagaimana
tema pada kesempatan hari ini yakni adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Pasti saudara-saudara kita semua sudah menebak kemana itu. Tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang beriman itu penting diketahui adalah berbeda dengan orang kafir. Dalam surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 8 dan 9, 10 sampai 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Adapun orang yang beriman dan orang yang fasik, dalam hal ini fasik itu orang berdosa, sama halnya orang kafir, la yastawun, tidak sama. Orang kafir, orang beriman tidak sama. Jangan disama-samakan. Orang kafir sama orang yang beriman itu sama, berbeda. Tempatnya juga beda, tempat kembalinya beda. Ayat 19, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman kemudian disertai amal saleh, itu secara otomatis tuh. Ibarat kalau menanam jagung tumbuh jagung, menanam padi akan berbuah padi, itu otomatis. Kalau orang beriman pastinya dia akan berbuah amal saleh. Apa amal saleh itu? Amal menurut bahasa Indonesia artinya perbuatan, saleh itu baik. Jadi perbuatan yang baik itu. Tapi perbuatan yang baik itu bisa jadi dikerjakan oleh orang yang tidak beriman. Maka di sini Allah menggarisbawahi ammal ladzina amanu, orang yang beriman lalu juga berbuat baik. Sebabnya ada orang berbuat baik tapi nggak beriman. Nah, ini perbedaannya. Banyak sekali orang mengatakan bahwasanya yang penting saya tidak ngerugiin orang, yang penting saya jadi orang baik, walaupun saya tidak sholat. Lah ini walaupun saya tidak beriman. Nah, seringkali terjadi. Maka pertama mesti yang menjadi dasar pondasinya adalah iman. Dan iman itu akan berbuah secara otomatis, yakni adalah amal yang baik atau amal soleh. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang beriman dan kemudian menumbuhkan amal yang soleh itu di mana tempat kembalinya? Yakni jannatul ma'wa, surga. Ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Itu tidak salah, akan tapi kurang tepat. Rahmat Allah itu pasti bukan sekonyong-konyong tanpa ada sebuah perbuatan. Rahmat diberikan begitu saja, tapi rahmat atau kasih sayang Allah itu pastinya karena ada sebuah perbuatan. Karena perbuatan itu adalah satu hasil, satu nyata, suatu hal yang nyata dari bagaimana keimanan seseorang. Bahkan kalau dalam surah Saba ayat 13, surah ke-34, endingnya itu i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi orang bersyukur itu tandanya salah satu ada action. I'malu, ada perbuatan. Bagaimana orang nggak ada action? Cuman saya beriman, sholat enggak. Saya beriman, berbuat baik, ya tergantung, nggak ada. Kok dia terus kemudian dikasih rahmat masuk surga? Nah, ini termasuk tidak dijanjikan oleh Allah. Ketika ada orang mengatakan bahwasanya masuk surga itu bukan karena amalnya, ngapain capek-capek begitu sungguh-sungguh. Bisa jadi kalau Allah kasih rahmat orang masuk surga begitu saja. Ini artinya khayal, menghayal. Bahkan ya Allah akan memberikan sebuah bonus, sebuah nilai pahala pasti oleh karena amal perbuatannya.
Maka disebut ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Diberikan tempat surga itu nuzulan bima kanu ya'malun, disebabkan karena perbuatannya, karena amalnya. Nggak ada istilah, nggak ada perbuatan apa-apa kemudian ditempatkan di surga atau ditempatkan suatu yang indah. Sebagaimana ketika hidup sekarang ini, orang tidak ada perbuatan apa-apa kemudian dia sukses. Dari mana itu? Ya karena hasil mungkin orang tuanya. Sedang orang tua sendiri ketika memberikan warisan atau hibah pada anaknya, dan sedang anaknya tidak bekerja apa-apa, pada akhirnya dia juga habis. Tapi kalau orang tuanya memang udah sukses, kemudian anaknya juga pinter, kemudian rajin, ya insya Allah dia akan terus berkembang dan baik. Itu akan diterima amal soleh. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penting jamaah sekalian, surga harus diketahui. Seringkali orang memahami tentang surga itu ada suatu alam yang ada di alam gaib sana, yakni akhirat. Padahal surga itu sudah nyata-nyata disebutkan dalam Ar-Rahman surah ke-55 ayat 6. Beberapa mufassir diantaranya adalah ada Ibnu Katsir, termasuk Buya Hamka yang keinginan orang kita. Dia mengartikan bahwasanya bahwa ayat ini menjelaskan tentang diantara dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Itu waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat yang 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah disediakan surga di antara dua surga. Nah, dua surga ini bukan berarti dua surga nama surga seperti Aden, Ma'wa, Firdaus, bukan itu. Dua surga yang dimaksud tempat. Di mana surga itu berada? Di antara ada dua tempat, dua alam, yakni surga dunia dan surga akhirat. Maka dari itu sering kita dengar bahwa Nabi Adam itu dulu ditempatkan di surga. Nah, ini belum dibahas tentang bagaimana surganya dunia, apa surganya akhirat. Dan kemudian kok di sana ada setan, apakah surga itu surga dunia, apa surga akhirat? Nah, ini penting. Tapi ini bisa 1 jam 2 jam sendiri mengkaji itu. Tapi sekarang untuk sebagai contoh bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam dulu ditempatkan di surga. Beberapa mufassir surga itu adalah surga Palestina atau surga dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah ditempatkan di antara dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Di dunia tenang, di akhirat tenang. Perlu diketahui, surga itu identik dengan 5 atau 6 hal. Orang selalu membayangkan surga itu hanya di sini aja ada fihi ma min kulli fakihatin zawjan, hanya ada buah-buahan berpasang-pasangan bisa memetik dari dekat. Sekarang buah-buahan di kita tidak sekedar memetik dari dekat, dari rumah bisa dipetik. Anggur dari rumah bisa dipetik. Konon katanya dulu pernah dengar cerita sebelum Samsung datang, kita pernah dengar cerita, oh nanti kalau di surga nggak usah kemana-mana, pencet saja apa maunya datang. Apakah sekarang tidak seperti itu? Sudah sudah seperti itu ya. Dari rumah pengen apa? Rujak cingur. Di mana rujak cingur? Jawa Timur. Nggak usah, nggak pergi ke Jawa Timur, pencet saja sekarang rujak cingur. Jam berapa bisa datang? Pengen apa? Buah-buahan. Nggak usah pergi ke mall, nggak usah pergi ke pasar. Pencet saja maunya apa, anggur, maunya apa, buah durian, nggak lama akan datang. Itu makan luar biasa. Cerita itu sekarang sudah nyata, nggak harus lagi surga akhirat. Itu artinya ini sudah menunjukkan walaupun kemajuan zaman ini termasuk kemudahan, kenikmatan yang kita miliki bagi orang-orang yang beramal soleh.
beramal. Nah, kenapa? Karena orang yang tidak punya saldo di rekening kayaknya nggak bisa juga itu untuk pencet ojol itu. Nah, kemudian ingin beli dari rumah kemudian tinggal datang, nggak bisa karena saldonya kosong. Nanti di akhirat pun sama. Kalau kita tidak punya saldo, tidak punya amalan, tidak punya nilai-nilai pahala yang banyak, ya kita tidak bisa demikian, gitu. Ya, justru itu orang-orang yang beriman untuk demi bekal kehidupan yang abadi dan panjang di akhirat, Allah lipat gandakan sebagai kasih sayang Allah. Lipat gandakannya tidak tanggung-tanggung, bisa 700 kali lipat, artinya berlipat ganda. Ketika hambanya yang beriman itu beramal soleh, Allah lipat gandakan. Dan Allah itu berjanji, sungguh aku tidak akan menzalimi atau merugikan hambanya apabila hambanya itu berbuat kebaikan, walaupun sebiji zarah, aku lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sungguh Allah tidak pernah akan menzalimi, artinya zalim itu jahat. Orang belum lahir sudah dicap sama Allah, sudah dicap dia akan jadi penjahat. Ini dicap jadi penjahat. Lahir hidup jadi penjahat beneran, itu Allah zalim namanya. Salah apa manusia kok dicap sama Allah menjadi penjahat? Artinya zalim. Artinya tidak demikian paham kita orang Islam. Ya, ini adalah adapun dia punya karakter potensi jahat ada, potensi baik ada, tapi bukan dicap bahwa itu akan dijadikan orang jahat. Tidak demikian. Jangan pernah ada seperti itu dalam fikir kita, karena mungkin belum mengerti. Tapi yang sesungguhnya Allah itu maha baik. Jangan mengklaim bahwa Allah itu telah menjadikan aku susah, menjadikan aku jahat, yaitu karena Allah. Itu tidak demikian. Nah, kalau demikian itu berarti suuzon, berprasangka buruk pada Allah. Maka Allah itu yang maha baik memberikan lipat ganda atas segala amalnya orang-orang yang beriman, demi untuk kepentingan hidup yang panjang. Hidup yang panjang disebutkan di dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 47, bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam durasinya itu berbanding sehari berbanding 1000 tahun. Kalau di akhirat nanti perputaran waktu itu sehari, dunia itu 1000 tahun. Artinya dunia itu begitu singkatnya. Kalau di sana sehari, di sini 1000 tahun. Nah, kita aja hidup paling 100 tahun, 200 tahun. Nah, di sana sehari aja 1000 tahun. Artinya kita hidup itu gak ada sehari. Maka seringkali dicontohkan oleh ulama tradisional kita, yakni bahwa ketika orang meninggal dunia, kemudian ditinggal pulang sama yang nguburin itu, 7 langkah sudah dibangunkan dari kubur. Itu artinya falsafah bahwa kehidupan dunia begitu singkatnya, bagaikan 7 langkah ditinggal dari kubur itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya orang yang beriman pastilah Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedamaian, ketentraman. Tadi saya sampaikan bahwa perlu diketahui apa sesungguhnya surga itu. Apakah sekedar alam begitu, seperti kayak negara, seperti kayak kerajaan? Surga itu adalah identik dalam 5 atau 6 hal. Apa itu? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan. Yang satu lagi aman. Jadi surga itu suasananya nggak ada ricuh, nggak ada peperangan, nggak ada seperti kayak kemarin kita virus corona, kenakalan, kejahatan, tidak ada itu. Suasana surga itu adalah suasana kedamaian, suasana ketentraman, suasana aman.
Saya dengar di mana itu, di negara mana itu yang korupsinya nggak ada, tentram, tenang, damai. Itu di negara mana itu sih? Lupa saya itu. Di mana itu, Ustaz? Pokoknya bukan Indonesia lah itu ya. Hah? Swiss ya? Nah, Swiss dia, Swiss. Katanya, saya belum pernah ke sana. Kalau bentuk fisiknya sih Indonesia, fisiknya. Tapi negaranya itu Indonesia. Tapi adapun Indonesia belum menjadi surga bagi penghuninya, karena memang cara pengelolaannya itu belum orang-orang yang patut untuk ditempatkan di surga. Kalau orang-orang Timur Tengah mengatakan Indonesia tidak anta baladul jannah, negerimu adalah negeri surga. Apa yang tidak hidup tumbuh di Indonesia? Buah-buahan semua serba ada, air mengalir di mana-mana. Akan tapi dirasakan oleh penduduknya sepertinya bukan surga juga. Karena keadilan mungkin masih dituntut dan sebagainya. Kemakmuran juga masih dituntut. Artinya bahwa surga itu lebih kepada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan. Yang satu lagi jangan lupa aman. Maka nikmat itu yang begitu banyak. Tadi Ustadz kita sampaikan bahwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dalam Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah telah memberikan kepadamu yang begitu banyak kenikmatan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sungguh tidak pernah akan sanggup untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Enggak pernah akan sanggup yang jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kebanyakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan manusia itu ingkar dan zalim. Kalau kita tidak sanggup menghitungnya, itu kan berarti begitu banyak kenikmatan. Kenikmatan tertinggi menurut para alim ahlul hikmah tertinggi itu ada 3. Pertama adalah iman, kedua adalah sehat. Maksudnya kenikmatan tertinggi yang seringkali lupa, disepelekan ini. Biasanya kenikmatan yang nggak disepelekan dan terima kasih, alhamdulillah, syukur banget, apa itu biasanya duit. Artinya harta benda yang banyak, rumah, kemudian uang banyak, itu serba kecukupan, jabatan diraih, itu kenikmatan yang tidak dilupakan. Tapi ini tertinggi tapi dilupakan. Satu, iman. Itu bisanya orang itu bisa bertawakal, bisa orang itu baik, bisa orang itu ibadah, memiliki ketenangan karena adanya iman. Nikmat tertinggi kedua adalah sehat. Nah, orang kadang-kadang mensyukuri sehat itu juga nggak mudah, kecuali kalau udah ditimpa penyakit baru. Baru yang ketiga disebut aman. Kenapa ini didudukkan dalam kenikmatan tertinggi? Nabi Ibrahim ketika habis menyelesaikan renovasi Ka'bah saat itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, pertama-tama ketika beliau berdoa adalah yang diminta adalah aman. Kalau kita nggak usah minta karena udah aman, itu serahkan pada keamanan itu. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tuh. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berilah rezeki bagi orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Rezeki kedua, aman pertama. Bagaimana kalau kita minta rezeki tapi tidak minta aman? Palestina contohnya misalkan, walaupun rezeki banyak, duit banyak, dikirim makanan taruhlah banyak, tapi kalau nggak aman, bagaimana itu? Kenikmatan di mana akan diraih? Itu contohnya. Tapi alhamdulillah kita walaupun pas-pasan, walaupun ya sekedar cukup, tapi dikasih aman. Jangan salah,
Jangan mengingkari kenikmatan itu. Nikmat aman. Nah, aman itu adalah nikmat. Ya. Baik, kita akan kembali kepada tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Tentu saja surga. Dan surga perlu diketahui ketentraman, kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan. Seperti apakah orang yang tentram, damai, sejahtera, adem ayem dalam dirinya? Tentu saja mereka orang yang selalu bersama Allah, selalu dekat dengan Allah. Dalam surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman jiwanya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenang karena apa? Karena selalu sadar mengingat Allah. Ada yang tanya, Ustaz, saya udah baca zikir sehari, habis subuh 100 kali istighfar, terus tasbih 100 kali, tapi jiwa saya selalu masih gundah, Ustaz. Bagaimana ya? Harus zikir apa lagi? Kalau dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 205, zikir itu lebih bukan sekedar ucapan. Zikir itu lebih kepada kesadaran. Sadar dalam fikir kita tentang Allah. Termasuk muhasabah. Sekalipun dia diam, karena dia bermuhasabah, introspeksi, apalagi memikirkan tentang kebesaran Tuhan. Itu adalah zikir. Artinya mengingat kebesaran Allah. Bukan soal ucapan dan bilangannya. Nah, ini seringkali ini nggak keliru itu, nggak keliru. Tapi menurut saya harus agak sedikit bergeser pemahamannya, bahwa zikir itu lebih kepada kesadaran, memikirkan tentang bagaimana kebesaran Tuhan. Itu adalah sesungguhnya zikir. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Zikir yang ada dalam hati, sadar betul tentang kebesaran Tuhan. Zikir mengingat bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah kita sehat, diberikan panca indera yang lengkap, normal, diberikan keluarga yang utuh, yang sehat, yang sempurna, diberikan kecukupan, diberikan kedamaian, diberikan suasana yang aman. Itu adalah muhasabah yang untuk menjadi bentuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu zikir yang jadi resep Nabi apa? Supaya jiwa kita tenang. Unzur asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Zikir itu sadarlah bahwa lihatlah apa yang statusnya lebih rendah dari diri kita. Jangan melihat orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Itu soal ekonomi maupun soal status. Itu untuk bikin hati kita jadi tentram, hati kita menjadi tenang. Tapi zikir kita dalam sebuah pandangan selalu melihat statusnya yang di atas bikin gundah, nggak ada rasa syukurnya. Itu tempat kembalinya orang-orang yang beriman tentu saja selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah lah manusia jiwanya menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi damai. Itu yang penting kan jiwa. Surga tentu saja ini menjadi sebagai sebuah ukuran, bukan soal fisik, bukan soal gemerlapnya. Seringkali orang memandang surga itu adalah dia mewahnya, memandang surga itu begitu lengkapnya, memandang surga adalah eksekutifnya. Itu memandang surga itu yang serba ada. Biarpun serba ada, banyak orang yang tidak merasa tenang dan damai. Salah satu contoh surga dunia yang dilihat dari secara fisik. Banyak orang yang memiliki segalanya ada, apartemen punya, rumah banyak, mobil yang seperti apa punya,
kalau mobil macet punya pesawat pribadi, jet pribadi, duit banyak, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya apa? Dia hidupnya tidak tenang. Dengan keluarganya ribut, berarti dia tidak tenang. Tapi ketika hidup bisa hidup itu diterapkan dengan yang sederhana, dan dia damai, dan dia tenang, dia sejahtera, itulah surga sesungguhnya. Man kana yuridul hayatad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Di dalam surah An-Nisa ayat 134, Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang hidupnya ini mengejar dunia, pahala-pahala dunia, padahal kata Allah, saya tidak hanya memiliki pahala dunia, tapi saya memiliki pahala dunia dan akhirat. Jadi Allah berpesan, kejarlah di antara dua surga itu, surga dunia dan surga akhirat, yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu dikatakan bahwasanya ada orang yang mengejar dunia saja tapi tidak mengejar akhirat, tapi ada yang mengejar dunia dan akhirat. Artinya dalam permintaannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Artinya dunianya senang, akhiratnya juga senang. Dunianya surga, akhiratnya surga. Itu surga dunia dan surga akhirat tidak dijelaskan di dalam Ar-Rahman saja, tapi Allah jelaskan dalam surah Fussilat surah ke-41 ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Aku adalah pelindung-pelindungmu dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kau inginkan di dalam dunia dan akhirat itu ada surga. Yang kau inginkan pasti aku akan berikan kenyataan, dan apa yang kau minta akan aku tunaikan. Di mana itu? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu ada surga. Nah, surga dunia tentu saja kedamaian, ketentraman. Adapun tingkatan-tingkatan surga di dunia maupun akhirat itu sudah jelas sekali. Ada surga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus, Jannatul Royan, ya. Itu surga-surga ada tingkatan-tingkatan. Di dunia pun sama, boleh lihat. Jangan mengira orang yang tinggal di pelosok di dunia ini, atau taruhlah di Jabodetabek, dia bukan surga. Bisa jadi orang yang tinggal di pinggir kali Krukut sana, di ujung Depok, dia juga merasa tentram, tenang, damai. Justru dia mendapatkan surga. Itu. Tapi kalau di sana tentram, damai, beda dong sama yang di sini. Nah, mungkin di dekat di Senayan ini, di Kebayoran ini, pastinya mendapatkan surga berbeda dengan yang di sana. Di sini juga surga, di sana surga. Mungkin itu adalah beda tingkatan. Nah, ada tingkatan Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, sampai ke Firdaus. Ada orang yang hidupnya mungkin karena dia pejabat tinggi, fasilitas sudah dilengkapi oleh negara, semua serba ada. Mungkin dia kalau gambaran akhirat itu adalah Firdaus. Ya, tapi di surga, di dunia ini dia adalah surga, semua sudah lengkap. Apalagi itu. Tapi surga dunia dan surga akhirat itu mesti ada, tidak bisa dilepaskan itu, ya ini ada 5 atau 6 itu tadi. Ya ini ada ketentraman, ada ketenangan, ada kesejahteraan. Orang-orang yang berimanlah yang akan mendapatkan surga yang identik dalam hal 6 itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan ditempatkan surga, masuklah ke dalamnya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal
dzalikal khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, orang-orang yang beriman dia akan dimasukkan ke surga, masuklah ke dalamnya sebagai balasan dari Allah, jazaohum inda rabbihim, balasan dari Allah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, masuklah ke dalamnya selama-lamanya, tidak terukur batas waktu. Karena apa? Surga itu sebagai balasan atau imbalan bagi orang-orang yang sudah beramal soleh. Maka di dunia ini kita semua kalau melihat bagaimana tema yang pada waktu itu, yakni adalah sebagai ujian dan cobaan, maka ujian yang Allah berikan sekarang ini dengan pahit getir, dengan susah payah untuk menahan hawa nafsu itu, pastinya pahit getir itu ketika kita bersabar, itulah imbalannya surga. Maka dari itu tidak ada nabi-nabi yang para awliya itu, nabi-nabi yang dimanja oleh Allah, tidak pernah ada ujian, tidak pernah ada kesulitan. Nabi-nabi semua selalu senang, tidak pernah sakit, nggak dimusuhin orang. Ada nabi seperti itu? Nggak ada. Semua nabi-nabi itu dapat ujian yang bertubi-tubi dengan pahit getir dari Allah. Jangan kita ngiri, wah kalau nabi pasti sayang Allah, hidup nainah. Jangan mengira. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan kau mengira bahwa sungguhnya surga adalah, jangan kau mengira engkau akan masuk surga sebelum engkau didatangkan ujian dan cobaan yang diterima seperti para nabi-nabi, orang-orang terdahulu, yang mereka sampai mengatakan mata nasrullah, mana pertolongan ya Allah. Kemudian Allah menjawab ala inna nasrullahi qarib. Kita sekarang nggak perlu tanya lagi mata nasrullah, Allah sudah menjawab ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan, ketahuilah pertolongan Allah itu pasti dekat. Pertolongan Allah itu adalah dekat, pasti datang. Jangan mengeluh. Ini adalah sebuah konsekuensi hidup untuk diuji dan kemudian Allah akan berikan balasan. Apa itu? Surga. Orang-orang yang beriman kembalinya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Oh, dari mana dilahirkan keadaan beriman padahal dia anaknya orang kafir, orang yang bukan Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-waladu yulidu alal fitratul Islam. Anak yang baru dilahirkan dari kandungan seorang ibu adalah fitrah suci Islam. Loh, kok bisa dinyatakan Islam? Bagaimana Pak Ustaz? Di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah menciptakan manusia dari tulang sulbi, kemudian terpancar, kemudian tulang sulbi dan tulang punggung. Itu kalau dalam surah At-Tariq, manusia itu tidak ada yang diciptakan dari tulang, yang ada air yang terpancar dari tulang. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma intafik yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Perhatikanlah Allah bagaimana menciptakan manusia. Nggak ada yang dari tulang, yang ada air yang terpancar dari tulang rusuk. Kalau manusia diciptakan dari tulang, ada di dalam kitabnya, kitab Injil, Bible sekian, yang mungkin ditulis oleh manusia, bukan dari Allah. Ada manusia diciptakan dari tulang, siapa? Hawa. Kalau kita masih berpandangan itu berarti mengacu ke sana. Kalau pemandangan pada Al-Quran, manusia semua diciptakan dari sari padi tanah. Apalagi di dalam surah As-Sajdah ayat 7 ayat 8 itu kan, bagaimana Allah itu menciptakan awal manusia semua dari tanah dan semuanya adalah dari sari padinya. Maka dari itu ketika Allah awal menciptakan manusia,
4 bulan kemudian dalam kandungan, Allah mengambil sumpah janji dalam manusia, yakni janin, rohnya itu disumpah oleh Allah. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata janin dalam kandungan, betul engkau adalah Tuhan. Kemudian mereka, bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Janin di dalam kandungan seorang ibu, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dia sudah beriman sejak dalam kandungan. Maka ketika lahir kemudian beriman, kemudian dia besar akhirnya dia kafir, maka nanti di akhirat akan ditanya oleh malaikat, afaman kana mu'minan kaman kana fasik, afaman kana mu'minan kaman kana fasik. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 106 107, bahwa manusia nanti akan terbagi 2 kelompok di akhirat. Sebagian dalam surah Al-Waqiah 3 kelompok orang terdahulu. Tapi kalau bentuk fisiknya ini ada 2. Satu adalah kelompok orang-orang beriman yang wajahnya punya tanda putih berseri. Satu punya kelompok orang-orang kafir yang wajahnya punya tanda hitam muram. Sama halnya ketika orang sudah divonis penjara 20 tahun itu pucat. Sama halnya udah divonis penjara itu nanti itu ada hitam muram pucat. Itu yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Ada orang-orang yang wajahnya putih berseri oleh karena mendapat rahmat Allah. Dan ada orang-orang yang wajahnya hitam muram oleh karena kekafiran mereka. Ditanya oleh malaikat, afaman kana yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuh akafartum ba'da imanikum kafirin. Kenapa engkau kafir padahal kamu dulunya beriman? Termasuk Fir'aun. Maka ada kalau orang mengatakan Fir'aun itu dulunya beriman, itu benar. Semua Fir'aun, ya Fir'aun itu kan ada 9 Fir'aun, sebagaimana Mangkubwono itu kan ada 10 ya. Itu kan tanda kebesaran kerajaan dulu namanya Fir'aun. Bukan nama itu, tapi nama seorang kebesaran sultan itu. Jadi Fir'aun itu ada 9, dan Fir'aun dinyatakan dulu adalah orang mukmin, itu benar. Itu. Maka ketika lahir dari kandungan seorang ibu, dia adalah beriman, dia adalah muslim. Kelak besar menjadi orang kafir, itu pilihan mereka. Akafartum ba'da imanikum kafir. Kenapa dulunya beriman padahal kenapa engkau kafir padahal dulunya beriman? Tanya sampai. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini dulu. Tanya jawab boleh kita mulai, silahkan Ustaz Pandu. Ya, Bapak Ibu jamaah subuh, sekarang pukul 6.00. Pas jam 6. Kurang lebih 4 menit lagi itu baru syuruk. Tuluk terbitnya ya. Nah, terbit itu dimakruh tanjihkan sholat atau ada larangan sholat sunnah yang mendekati haram. Jadi nggak boleh sholat nih pas tuluk terbitnya matahari, tuluk syams. Jadi kalau di sini nggak ngeliat kan banyak gedung. Kalau kita di kampung, nah keluar lihat aja saja. Ya, di ufuk timur sana matahari mulai keluar tuh. Nah ntar kurang lebih 12 menit setelah tuluk itu matahari mulai isyraq. Isyraq itu dia naik sepenggalah atau sepenombak. Nah, di sana matahari sudah naik disebut isyraq karena dia sudah memancarkan cahayanya. Kalau tadi belum, baru keluar itu tuluk. Oke, kurang lebih 3 menit lagi itu baru tuluk, ditambah 12 baru isyraq.
Nanti insya Allah di sini ada tanda tang. Ya. Nggak tahu hitungan saya 12 ditambah 12 itu ntar cocok di sini atau tidak. Yang cocok di sini. Tapi yang jelas tambah 12 menit setelah tulu itu sudah boleh. Nah, sudah boleh. Oke, untuk ngisi waktu itu dipersilahkan para jamaah sekalian, ibu, bapak-bapak untuk menanyakan Ustadz. Nah, monggo. Boleh sesuai tema atau yang lain juga boleh. Pak, surga, surga, ibu. Tadi kayaknya ada yang begini tadi. Masuk pada takut sama Pak Ustadz. Ya, saya tanya Pak. Biar nggak ngantuk. Ayo, boleh, boleh. 1, 2, 3. Karena nggak ada yang bertanya, mohon ditambah materinya Ustadz sampai. Baik. Sedikit Mas mau tanya. Oh enggak. Tadi akafartum ba'da imanikum fazuqul adzab bima kuntum takfurun. Kenapa engkau kafir setelah beriman? Artinya semua manusia lahir dalam keadaan beriman. Nah, jadi kemudian wa ammal ladzina biyaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, dialah yang mendapat rahmat Allah lah ini. Ini memang mendapat rahmat Allah itu benar. Tapi tidak sekonyong-konyong bahwa ketika dia sudah mempunyai wajah putih berseri dengan keimanannya, pastinya dia juga beramal soleh yang dia akan ditempatkan surga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Kemudian oleh karena keimanan mereka, akhirnya Allah berikan rahmat kepada mereka, kasih sayang Allah yang tak terhingga, dan ampunan dari Allah yang begitu maha besar. Oleh karena sekalipun mereka adalah orang-orang munafik, apabila dia sudah bertobat, beriman, maka dia akan bersama orang-orang yang beriman menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 145, 46, 47, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladziina tabu wa aslahu wa aqtasamu billahi wa akhlasu dinahum fa ulaika ma'al mu'minin. Ma yaf'alu Allah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah nanti akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Tahu sendiri seperti apa cirinya orang munafik? Pertama adalah tukang bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Itu adalah orang munafik ciri-cirinya. Tapi Allah pun tidak kemudian menutup bagaimana rahmatnya, ampunannya dari orang munafik ini. Apabila dia mau bertobat, memperbaiki kehidupannya, teguh dalam agamanya, ikhlas menjalankannya, mati, dia bersama-sama orang beriman di akhirat akan dibawa, diantar ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukannya disiksa dulu Pak Ustadz, saya juga gedek banget sama orang munafik itu yang bikin sebel di dunia. Masa dia udah bertobat langsung masuk surga, enggak disiksa dulu? Kan saya pengen ngelihat kalau dia disiksa. Ini namanya dendam. Allah tidak ada dendam. Sebesar apapun dosa manusia, bagikan buih-buih yang ada di lautan, aku enggak pikirkan itu. Di dalam dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Allah tidak akan melihat dosa seseorang, latar belakangnya tidak lihat. Seperti apapun dosanya, udah ngaku Tuhan kayak Fir'aun, andai dia bertobat masih ada waktu, maka dia akan diampuni dosanya dan kemudian masuk surga. Yang ngiri kan kita. Ini orang munafik juga udah paling nyebelin manusia. Tapi Allah berjanji jika itu bertobat dan memperbaiki kehidupannya, ikhlas, teguh dalam agamanya, maka mati dia bersama orang-orang yang beriman. Apa janji Allah yang menakjubkan? Ayat yang 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak pernah akan menyiksa mereka si munafik itu
apabila dia itu sudah bersyukur dan beriman. Apa bersyukur itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya sudah berubah dalam kehidupannya yang dulu jahat, dia mempermainkan agama demi kepentingan dunia, suka menipu orang lain gayanya orang soleh, itulah munafik itu. Tapi setelah sadar, mati, Allah tidak akan siksa dia. Apa yang seringkali kita itu agak sedikit berbeda dengan ini? Setiap orang kalau udah punya dosa pasti dibakar dulu di neraka biar habis dosanya, begitu ya. Saya bakar dulu kalau sudah baru keluar. Emangnya singkong dibakar. Orang beriman, coba lihat dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 71 sampai 73. Endingnya adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa, orang beriman mau menimbulkan jadi takwa. Nggak ada orang takwa nggak beriman. Tentu saja endingnya orang yang bertakwa, artinya orang yang beriman dan beramal soleh itu disebut takwa. Kemana akan diantar oleh Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman dalam hal ini takwa, dia diantar ke surga. Kemudian satu lagi, wa ammal ladzina kafaru wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang-orang yang kafir akan diantar berbondong-bondong ke neraka. Orang kafir, orang beriman jalannya beda. Ibarat kalau di sini dibelah, di sini jalan ke Grogol satu jalan ke Depok. Artinya di antara dua jalan, bukan sama-sama bareng-bareng. Ini orang beriman sama orang kafir akan melewati Shiratal Mustaqim, nanti yang kafir pada jatuh. Jadi beda jalan. Tadi dikatakan dalam surah As-Sajdah ayat 8 juga dikatakan ammal ladzina amanu wa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina amanu, bukan yang sebelumnya, ayat yang ke-8. Apakah orang yang beriman dan berbeda orang yang beriman dengan orang yang fasik? Sebelumnya yang ke-19, yang 18-nya. Orang yang beriman dan orang yang kafir itu berbeda. Itu yang Fussilat dalam surah As-Sajdah ayat 18. La yasawun yang endingnya itu. Jadi orang beriman sama orang yang kafir berbeda. Orang kafir berbeda. Ini orang beriman berbeda. Salah satunya diantara ini, salah satu tanda orang beriman berbeda orang kafir. Manakah orang kafir mau seperti ini, duduk di masjid masih ngantuk, lelah? Kenapa? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin udah ada yang mau bertanya, silakan. Pak Budi, silakan, monggo Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya itu golongan kafir itu seperti apa Pak? Kriterianya Pak? Sederhana sekali. Dalam surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Wa ammal ladzina fasaqu, orang-orang yang fasik. Apa sih kriteria orang kafir itu? Selalu membangkang atas aturan Allah. Itu bukan soal tidak percaya. Nih, seringkali kalau orang kafir itu nggak percaya adanya Tuhan. Apakah pertanyaannya Fir'aun tidak percaya adanya Tuhan? Percaya. Bahkan ketika Fir'aun mau meninggal, di dalam surah Yunus ayat 92. Oh, terima kasih. Ketika Fir'aun hendak tenggelam di laut, Fir'aun mengatakan ana banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun mengaku dirinya Islam, dirinya muslim, dirinya beriman. Saya mengaku adanya Tuhannya orang-orang Bani Israel, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia selalu mengerjakan kemungkaran. Nah, ini Pak Budi lebih simpul, kesimpulannya adalah orang kafir itu selalu mengerjakan kemungkaran. Maka orang yang bersyukur selalu mengerjakan kebaikan dan taat.
Maka lawan syukur sama lawannya syukur adalah kufur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Itu. Jadi orang yang bersyukur berarti taat kepada Allah, karena enggak bersyukur berarti kafar atau kufur, ingkar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Budi. Ada lagi? Pak, ya Mas, ya Mas. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ahli kitab. Ahli kitab. Ya, ada keterangan bahwa sembelihan ahli kitab boleh dimakan dan juga kita boleh menikahi dan juga sebaliknya menikahi ahli kitab. Nah, silakan diterangkan mengenai ahli kitab yang seperti apa ya. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih. Boleh dilihat di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 atau ayat 5 itu. Sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Artinya maaf, orang Nasrani dan Yahudi itu menyembelih binatang. Kemudian karena dia sebetulnya ahli kitab yang mana itu? Ahli kitab itu ahli kitab yang bertauhid. Yang artinya ahli kitab yang dia bertuhan Allah. Karena dalam satu ayat lain dikatakan bahwasanya tidak boleh memakan sembelihan yang disebut nama selain Allah, nggak boleh. Al-An'am. Jadi tidak boleh memakan sembelihan daging yang disebut nama selain Allah. Kalau mereka ahli kitab menyamakan atas nama Tuhan Allah, boleh berarti. Tapi kalau mengatasnamakan Tuhan selain Allah, taruhlah Yesus, berarti nggak boleh. Nah ini ahli kitabnya yang mana gitu kan? Karena ahli kitab juga sektenya banyak. Itu. Yang kedua, boleh menikahi ahli kitab, gitu ya. Wanita-wanita ahli kitab yang beriman ada di situ. Yang beriman itu berarti tidak musyrik. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati khairum, apa gimana Ustaz? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Terusnya ayat itu 221 itu, bahwa janganlah engkau menikahi wanita-wanita, menikahkan wanita-wanita musyrik sebelum dia beriman. Dan janganlah engkau menikah sama laki-laki musyrik sebelum beriman. Satu sisi dalam ayat itu surah Al-Maidah ayat 2 ayat 6 boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab yang beriman. Maksudnya setelah beriman. Boleh dikatakan mu'alaf atau paling tidak musyrik. Kalau dia itu menjadikan, karena disebutkan oleh Allah walaupun dia nggak ngaku ya, Yahudi itu adalah menjadikan Uzair anak Tuhan. Dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Jadi Yahudi itu menjadikan Uzair anak Tuhan dan Nasrani menjadikan Yesus anak Tuhan. Bahkan dia dijadikan Tuhan. Kalau anak doang mungkin berbeda ya, tapi ketika dia udah menjadikan Tuhan, akhirnya dia kalau minta-minta melalui dia supaya disampaikan kepada Bapak Tuhan itu. Nah itu akhirnya menjadi musyrik. Cukup. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah. Kalau toh ada yang mau bertanya karena udah telat waktunya sudah 3 menit lagi sudah syuruk ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah bisa hadir di sini dalam halaqah bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah. Rumah Allah ada 3, 1 adalah Ka'bah, 2 adalah masjid, 3 adalah tempat-tempat untuk berzikir dan masjid-masjid taklim. Mudah-mudahan yang hadir di sini atau mungkin yang belum berkesempatan hadir, Allah tetap berikan rahmat, hikmah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit juga Allah berikan keberkahan supaya diberikan kesehatan. Dan yang hadir khususnya diberikan kemudahan atas segala urusan dan kesabaran atas segala ujian dan cobaan. Kiranya sekian, marilah kita sudahi dengan membaca kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan semua paparannya menjadi ilmu dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, untuk menunggu 2 menit para jamaah sekalian dipersilakan musafahah salaman. Insya Allah 2 menit berikutnya ada bunyi tang gitu, menunjukkan kita mulai sholat syuruk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Nunggu berapa detik? 17 detik lagi. Ibu, 17 detik lagi ya, sabar. Sallallahu suruh. Belum. Sallallahu ala Muhammad ya. Bagi yang sudah batal atau tidak mengikuti sholat suruk dipersilakan langsung. Alhamdulillah baru sampai. Nggih, 4. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai sholat dipersilakan minum nggih. Ada bubur